Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi dzurriyyatihi wa sahbihi wa sayyidi khalihi wa abadi. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhina syayikhi ma'hadil min al-Islam wa al-Masisi wa salih wa khususan ila arwahi Hashim Ash'ari Allahumma fi darina syai'ulillahi wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, nahnu al-an nakhtu ila al-bab salis. Kita masuk ke bab ketiga fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi. Adab yang harus dimiliki oleh seorang murid terhadap gurunya, ma'a syaikhihi. Wa fihi, di dalam bab ini, itsna asyaru naw'an minal adab. Ada 12 poin, 12 macam tentang adab, 12 sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang murid kepada gurunya. Awalan, al-awwal, yang bagi lit-talibi, seorang murid itu seharusnya ayyuqaddiman nazara, mendahulukan berpikir, artinya tidak sembarangan. Wa yastakhirallaha, dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, fiman, tentang siapa yang akan ya'khudul ilma anhu, yang akan kepadanya dia mengambil ilmu. Jadi seorang murid itu harus betul-betul berpikir mau belajar kepada siapa dan beristikharah kepada Allah kalau perlu. Saya ini belajar cocoknya kepada siapa, yang baik itu kepada siapa. Wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu. Ini ma'tuf kepada ya'khudul ilma anhu, orang yang kepadanya dia belajar ilmu dan darinya juga dia mencari atau memperoleh akhlak-akhlak yang baik serta adab-adab yang baik. Jadi orang itu kan belajar ilmu, belajar akhlak, belajar adab, maka seorang murid harus berpikir dengan sungguh-sungguh, mempertimbangkan banyak faktor, beristikharah kepada Allah sebelum dia memilih gurunya. Wal yakun, dan hendaknya guru yang dipilih itu in amkana, sebisa mungkin dipilih yang seperti apa? Mimman sabatat ahliyatuhu. Itu pertama, yang memang keahliannya sudah terbukti, keahliannya sudah pasti. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, yang rasa kasih sayangnya, rasa pedulinya kepada murid-muridnya itu juga sudah terbukti. Wa zaharat muru'atuhu, yang muru'ahnya itu juga sudah jelas, tidak diragukan. Washtaharat siyanatuhu, yang terkenal siyanah, kemampuan dia menjaga dirinya. Wa kana ahsana ta'liman, dan guru yang dipilih itu mestinya bagus cara mengajarnya. Wa ajwada tafhiman, dan pandai dia, sangat bagus dia dalam memahamkan orang lain. Jadi ta'limnya, mengajarnya, tafhimnya bagus, sifat-sifat pribadinya juga terpuji. Fa'an ba'di salaf,
Diriwayatkan dari beberapa ulama salaf, hadzal ilmu ini adalah dinun, adalah agama. Karena agama itu tegak dengan ilmu ini. Jadi ilmu yang kita pelajari itu adalah bagian dari agama, karena agama memang tidak bisa tegak tanpa ilmu itu. Fanzuru, maka pikirkan dengan sungguh-sungguh. Amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu akan ambil urusan-urusan agamamu ini, dari siapa kamu akan ambil ilmumu ini. Hadza qaulu ba'dil ulama. Jadi itu jelas saya kira pertama. Ini langkah pertama sebelum seorang murid mencari ilmu. Dia berpikir gurunya, dia mempertimbangkan. Sama seperti kalian mungkin ketika masuk pesantren, pertimbangkan pesantren ini, pesantren itu, pesantren yang mana, kemudian istikharah, boleh jadi setelah itu kalian pilih salah satu pesantren untuk masuk ke dalamnya. Hakada. Wasani yajtahidu, dia berusaha untuk memperoleh guru yang seperti apa? Ayyakuna syaikhu, yaitu guru mimman lahu, yang dia alal ulumi syar'iyyati, terhadap ilmu-ilmu syariat itu dia memiliki tamamut tila'in, pemahaman, penglihatan yang sempurna, yang menyeluruh. Artinya syekh itu, seorang guru itu, apalagi guru dalam bidang ilmu agama, dia seharusnya yang dipilih itu yang punya penglihatan atau perhatian sempurna terhadap ilmu-ilmu syariat. Jadi dasar-dasar dia dalam seluruh ilmu-ilmu syariat itu kuat. Dia punya pemahaman yang menyeluruh terhadap dasar-dasar agama. Walahu, dan dia memiliki mimman yusaku bihi, dari orang-orang yang terpercaya, min masyayikhi asrihi, dari guru-guru ulama-ulama pada masanya, kathratu bahsin, banyak membahas, watulu ijtima'in, dan pertemuan yang panjang. Apa maksudnya itu? Maksudnya dia punya pergaulan yang baik dengan para ulama-ulama di masanya. Dia banyak berdiskusi dengan mereka, dia sering berkumpul dengan para ulama-ulama lain di masanya. Berkumpul, membahas ilmu, belajar dengan man yusaku bihi min masyayikhi asrihi, dengan para masyayikh, para kiai, para ulama yang terpercaya pada masanya. Jadi kalau yang pertama tadi sifat keilmuan pada diri syekh, yang kedua ini lingkaran pergaulan guru tersebut dengan para masyayikh di masanya. La mimman, bukan dari guru-guru yang akhadzal ilma, yang mengambil ilmu itu an butunil awraq, dari kertas-kertas, dari kitab. Walam yu'raf, dan dia tidak dikenal, tidak diketahui bisuhbati, bergaul, berteman atau belajar kepada siapa? Al-masyayikhil hudzaq, masyayikh yang hudzaq. Hudzaq itu jamak dari hadzik. Hadzik itu artinya cerdas, mahir, alim. Jadi itu poin yang kedua. Dia, dan yang ditekankan di sini memang la ya'khudul ilman butunil awraq. Dia bukan orang yang belajarnya mulai awal otodidak, ngambil dari kitab begitu saja, tidak pernah terdengar punya guru yang mumpuni. Inilah yang disebut dengan sanad keilmuan tadi itu, bahwa
Seorang guru mestinya ya produk dari guru lain yang baik, guru lain yang baik itu juga produk dari guru lain yang baik, dan seterusnya. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, man tafaqqaha, barang siapa yang mengambil ilmu fikih, min butunil kutubi, dari isi kitab-kitab, dhayya'al ahkam, maka dia akan menghilangkan hukum-hukum atau akan salah memahami hukum-hukum. Ada juga misalnya ubahnya kalau ucapan-ucapan tentang yang mencela tentang belajar langsung kepada kitab itu banyak. Man kana syaikhuhu kitabahu, man ta'allama min kitabin bila syaikhin fasyaitonu syaikhuhu misalnya. Ada juga man ta'allama min kitabin kana khata'uhu aktsaru min sawabihi. Ucapan-ucapan seperti itu banyak beredar untuk menunjukkan bahwa ilmu itu tidak cukup hanya diambil dari kitab, terutama di bagian-bagian awal. Harus ada guru, harus ada syekh, harus ada orang yang membimbing kita agar bebas dari kesalahan-kesalahan. Nah, dalilnya dari mana ya? Ya sederhana sebetulnya. Rasulullah itu pertama menerima wahyu kan ditalkin oleh malaikat Jibril. Jadi bahkan sampai segitu. Makanya fi awwali mabadi at-ta'allum itu di awal-awal proses belajar itu ya memang harus musyafahatan an lisani al-masyayikh. Harus belajar langsung dari lisan para guru. Pasalis, yang ketiga, ayang qada li syaikhihi, in qada yang qadu, in qiyad, artinya tunduk taat. Ayang qada li syaikhihi, dia taat kepada gurunya, fi umurihi, dalam urusan-urusannya. Wala yakhruja, dan tidaklah keluar dia an ra'yihi, dari pandangan, dari pendapat gurunya itu, wa tadbirihi, dan pengaturannya, pengayomannya. Jadi yang pertama taat, yang kedua la yakhruj an ra'yihi wa tadbirihi. Dia tidak keluar dari apa yang disarankan, apa yang diatur, apa yang dikelola oleh gurunya itu. Bal yakunu ma'ahu, bahkan seorang murid itu kepada gurunya dia harus bertindak seperti apa? Kal maridi ma'at tabibil mahir, seperti orang yang sakit dengan dokter atau tabib yang pintar. Bagaimana seorang yang sakit berhadapan dengan seorang dokter? Fayasta'miruhu, istamara itu artinya istasyarah, meminta pendapat, bermusyawarah. Fayasta'miruhu fima yaksiduhu, dia meminta pendapat kepada gurunya itu fima yaksiduhu, tentang kemana dia harus melangkah, apa yang harus dia tuju. Wa yataharra, dan berusaha dia mencari ridhonya guru fima ya'maluhu, dalam hal-hal yang dia kerjakan. Wa yubalighu fi hurmatihi, dan bersungguh-sungguh dia dalam menghormati atau menjaga kehormatan gurunya itu. Wa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi khidmatihi, dan dia berniat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khidmah kepada gurunya itu. Wal ya'lam, dan hendaknya seorang murid itu tahu anna dhullahu li syaikhihi izzuhu, bahwa merendahnya dia di hadapan gurunya itu yaitulah kemuliaan dia. Wa khudu'ahu lahu fakhruhu, tunduknya dia kepada gurunya itu itulah kebanggaan dia. Wa tawadu'ahu lahu rif'atuhu, dan tawaduknya dia sang murid itu kepada gurunya, disitulah terletak rif'atuhu, kemuliaan, ketinggian derajatnya. Rabi', yang keempat,
Ayanzura ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'zim. Seorang murid itu harus memandang gurunya dengan pandangan yang hormat, pandangan yang ta'zim, pandangan yang mengagungkan. Wa ya'taqida, dan murid itu harus meyakini fihi, kepada gurunya itu, meyakini bahwa dalam diri gurunya itu darajatul kamal. Nah, ada tingkat kesempurnaan. Fa inna dzalika, karena hal yang demikian itu aqrabu ila naf'ihi bihi, lebih dekat kepada kemanfaatan yang bisa dia ambil dari gurunya tersebut. Apa artinya poin yang keempat ini? Kalau yang pertama, yang ketiga tadi kan soal ketaatan. Murid harus taat kepada gurunya, harus berkhidmat kepada gurunya, begitu. Yang keempat ini tentang keyakinan di dalam diri. Mungkin ada murid-murid itu yang taat secara lahiriah kepada gurunya, tetapi di hatinya sebetulnya tidak betul-betul begitu. Nah, itu di poin yang keempat, yang di poin yang hati itu, bahwa dia memandang gurunya itu dengan penuh penghormatan. Bahkan di sini disebutkan bahwa ya'taqid fihi darajatul kamal, meyakini bahwa gurunya itu bukan sempurna kemudian tidak ada kesalahannya begitu, tetapi dekat dengan kesempurnaan itu. Qala Abu Yusuf, sami'tu salaf yaqulun, saya mendengar para ulama-ulama terdahulu itu berkata, man la ya'taqidu, barang siapa yang tidak meyakini jalalata ustadzihi, keagungan gurunya, la yuflih, maka dia tidak akan beruntung. Saya pernah menulis di website TMI itu tentang sebuah kisah misalnya, untuk menunjukkan bagaimana sikap seorang murid kepada gurunya yang ditunjukkan, dicontohkan oleh para ulama-ulama di masa lalu. Antum baca nanti, coba baca tentang misalnya bagaimana seorang murid bahkan tidak peduli kepada Nabi Khidir. Saya pernah ceritakan dulu itu di awal, yang datang karena dia tahu bahwa dia punya guru dan dia harus menghormati gurunya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan an-nazar ilaihi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Fala yukhatibu syaikhahu, maka dia tidak boleh, seorang murid itu tidak boleh berbicara dengan gurunya itu bita'il khitabi wa kafihi, dengan ta mukhatab dan juga dengan kaf mukhatab. Ila aina anta ya syekh misalnya, itu kan pakai aina dhahabta, hal hadza kitabuka misalnya, itu ta khitab atau kaf khitab. Yang adab itu kan pakai tum, antum, lakum gitu. Wala yunadihi bismihi, dan dia tidak, seharusnya seorang murid tidak memanggil gurunya langsung dengan namanya. Bal yaqul, dia seharusnya memanggil gurunya itu dengan sebutan ya sayyidi atau ya ustadzi atau ya syekhi misalnya. Wala yadhkuruhu aidan, dan seorang murid juga tidak menyebut gurunya itu fi ghaibatihi, ketika gurunya itu tidak ada, bismihi, dengan namanya. Illa makrunan, kecuali nama itu bersambung bima yush'iru, dengan sesuatu yang menunjukkan bita'zimihi, yang menunjukkan perasaan ta'zim kepada gurunya itu. Faqaulihi qala syekh al-ustadz kadza, atau qala syekhuna, atau nahwi dzalika. Jadi bukan hanya, jadi bagian yang keempat ini memang menunjukkan bahwa sikap hormat kita kepada guru itu bukan hanya secara fisik saja, itu pertama. Bukan hanya secara lahiriah saja, tapi juga dimulai dari pikiran, dari perasaan. Kemudian yang kedua, sikap hormat kita kepada guru itu tidak hanya dilakukan ketika guru berada di hadapan kita,
tetapi juga bahkan ketika beliau tidak ada di hadapan kita. Jadi zahiran wa batinan pertama, kemudian yang kedua ya di depan maupun di belakang. Karena ada kadang-kadang yang bisa hormat di depan guru itu hanya di hadapannya. Kalau sudah sampai ke kamar dirasani gurunya misalnya. Ada yang begitu. Nah itu berarti tidak hormat di belakang. Paham ada? Oke, selesai. 4 poin dulu dari adab para murid kepada gurunya ini. Ya. Nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.